Oh, Nggih. Baik, terima kasih Coach. Dari awal saya ikut pelatihan panjenengan dari OBH yang masa pandemi, kemudian MCHT yang intermediate itu sampai pediatrik. Sekarang ini saya semakin awalnya saya kan dari ruqyah Coach, oh ya. tapi akhir-akhir ini ternyata klien saya remaja yang bermasalah dengan mental illness. Di Nganjuk ya, Dan praktek sepertinya panjenengan. nggih, betul, Siap. saya di Nganjuk kecamatan kota. Oke. Dan akhir-akhir ini semakin beragam, kalau dulu paling cuma psikosomatis, anxiety aja, sekarang ini kok jadi kayak, yang sudah mengarah ke suicidal gitu loh. Jadi Oh, ngeri. ya ya. Nggih. Banyak sekarang seperti itu, Bu. Inggih, makin Ya, makin marak dan makin banyak anak-anak remaja, pra-remaja yang sudah terkena mental illness ini, akhir-akhir ya. ini. Betul betul. Betul, Bu. Saya juga banyak nangani kayak kayak semacam itu. Gitu. Jadi memang lebih kompleks. Ini biasanya kalau menurut pengamatan saya seiring dengan kemajuan masyarakat. Betul, nggih, leres. Dari derasnya informasi di media sosial ini, Coach. Iya, betul. Setuju saya. Ya, apa? Ya, sebenarnya ada bimbingan mental di Aman itu memang diperuntukkan mereka-mereka anak-anak yang di bawah umur, atau ada bukan mereka bersalah dari kasus kriminalitas, tapi anak di bawah umur yang ini rumah singgah itu khusus untuk mungkin agak agak nggih, bahasa saya mungkin kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir-akhir ini kasus persetubuhan anak-anak di bawah umur, Coach. Oh iya, itu ya. Iya. Ini sudah 2 periode ini dihubungi sama masalahnya. Jadi kalau yang periode yang lalu 4 bulan anak-anak ini dibina secara mental di rumah singgah itu 4 bulan, masih usia SMP ya Wih, masih dalam SMP hati malah. kami ya Mas, dia masih Kasihan. SMP, dari kelas 1 SMP. Nah Oh, yang ini lebih miris lagi, baru 2 hari yang lalu dihubungi oleh dinas sosial, ini masih 11 tahun Coach. waduh. Wah, kasihan. Iya, Ya, makin ngeri ternyata, Masya Allah. iya, iya. Dan ini memaksa saya kembali riset di pediatrik itu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Riset banyak yang dipelajari lagi. Nanti kan ini Nggih, memang sekarang ini sudah banyak yang bisa memakai Zoom, jadi kita pendalaman pakai Zoom dan training-training kita yang baru semua kan modelnya langsung Zoom gitu. oleh karena saya itu terima kasih sekali Coach diberi kesempatan saya bisa upgrade lagi, belajar lagi, karena kasus-kasus juga makin baru-baru lagi, unik-unik lagi, begitu. Iya. Itu kalau nggak salah Senin mulai ini loh Bu, yang parenting coach. Pediatrik. Oh, parenting Pediatrik hari coach? ini. Ibu sudah Oh, pernah ikut tuh parenting coach. parenting coach. Sudah, saya parenting coach juga sudah, dan alhamdulillah ada manfaatnya, banyak manfaatnya juga. Saya sering jadi, pembicara, narasumber di diskusi-diskusi aja sih dengan pihak komite sekolah di Kota Nganjuk Oh, juga. sip, sip, sip. Ikut seneng, ikut Terima bangga. kasih Coach, saya benar-benar terbantu sekali dengan apa yang Coach berikan dari awal sampai detik ini. Ya, kalau bermanfaat gitu kan kita jadi bahagia Bu, ya kan. Ilmu itu kalau bermanfaat kan ya jadi tidak sia-sia gitulah ya kan Bu. Nggih, dan intinya hidup itu kan di sini, terus bertumbuh dan berkembang. Betul, betul. Pak Supadi mungkin ada pertanyaan atau sharing-sharing sebelum kita mulai pendalaman. Oke, terima kasih Pak Yus. Kalau Oke. saya ini ikut mulai OBH yang pertama saya ikut, Ya. kemudian OBH plus ikut,
kemudian apa yang selling-selling itu Pak Yus. Oh, Saya hypnotic selling, nggih. Kemudian kuda Troya saya ikut, kemudian Kimet kemarin juga ikut. Oh, Tapi saya nggih. belum pernah praktek gitu. Saya belum pernah praktek. Kemudian saya pernah menyampaikan ke Pak Yus bahwa apa namanya view-nya yang untuk kita sebagai terapis itu juga sudah kehapus karena mungkin terlalu penuh HP-nya. Kemudian untuk hidup berlimpah juga terhapus karena HP-nya Iya. memang penuh, terlalu banyak grup mungkin gitu Pak Yus ya. Iya, punya saya itu juga Pak. Saya ini sudah satu-satunya cadangan yang belum anu itu yang HP-nya admin Bu Ida itu mungkin juga sudah anu. Ternyata seiring dengan waktu itu sistemnya sistemnya di WA itu menghapus sendiri juga ya Pak ya. Kita ini juga agak kesulitan itu. Makanya ini ada beberapa yang teman-teman berpikiran untuk gimana kalau dicetak atau dimasukkan flash disk biar teman-teman ganti biayanya itu tersimpan seperti itu. Nah, kita sedang pikirkan cara itu. Pak. Ya betul. Setuju Pak Yus. Nah, kemudian saya boleh menyampaikan kalau background saya ini kan dari kepolisian. Oh, okay. Saya lama, artinya mulai dari tahun 97 itu saya sudah jadi Kapolsek Pak Yus. Terus Kapolsek, terus Kasat Reskrim, Kapolsek, Kasat Reskrim, Kapolsek. Sampai pensiun Kapolsek. Sekarang saya kerja di pabrik gula Pak Yus. Sebagai kepala keamanan, masih tetap pegang keamanan. Sip, jadi seperti itu background saya Pak Yus. Paling tidak ini walaupun nggak dipraktekkan orang lain untuk diri sendiri bagus. Saya kepingin merubah. Saya juga kepingin merubah nasib barangkali ke depan bisa hidup berkelimpahan. Bisa. Panjenengan Pak ikut ya, NLP Pak. Jauh dari sebelumnya lagi NLP. Ikut apa enggak ya? NLP nanti kita akan buka kalau ke depan. Belum ikut. Ya, NLP saya lihat Bapak belum. NLP terutama perubahan hidup, Pak. Caranya bagaimana dan sebagainya. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan share screen untuk mendalami. Apakah kelihatan ini? Hilang sinyalnya ya. Kelihatan, Coach. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Tulisannya? Nggih, sudah muncul. Hypnosis class. Ya, basic itu betul. Sebentar, saya ambil kacamata. Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan bagaimana pembelajaran basic hipnosis ini ya. Harapan kita akan bisa sama mutunya dengan. Jadi yang pertama adalah ini penting sekali dalam pembelajaran kita. Jadi sebetulnya suatu art atau seni gitu. Seni kita mengelola pikiran, seni kita memberdayakan pikiran. Sebagai deklarasi atau perlu diperhatikan bahwa dalam workshop tentu saja juga Bapak Ibu ketika melakukan hipnoterapi nantinya atau hipnosis, jadi ada mistisnya, tidak ada unsur spiritual atau
jin, bahkan puasa atau berbagai istilah yang sejenis. Kalau di tenaga dalam itu kan ada apa itu namanya, dibuka, diisi, atau transfer energi, atau inisiasi, atau saktipat, abhiseka, nggak ada semua. Penyelarasan cakra, atau istilah-istilah yang sejenis di dalam apa itu namanya, di dalam beberapa teknik terapi yang lain gitu ya secara tradisional. Jadi hipnoterapi ini tidak ada, hipnosis ini tidak ada. Kenapa? Karena kita mengacu pada hipnosis fundamental, pada modern hipnosis, hipnosis yang secara modern, yang kaidahnya Western hipnosis gitu. Orientasinya apa? Kaidahnya ilmiah tanpa magic. Nah, lalu kenapa ilmiah? Ilmiah karena sebetulnya hipnoterapi ini di dalam forum-forum ilmiah, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus maupun WOS, indeks jurnal yang terbaik di dunia ini. Nah, jadi penelitian-penelitian yang secara mengikuti kaidah ilmiah, sehingga dia akan menguasai. Meskipun penguasaannya mungkin bisa jadi berdasarkan jam terbang, berdasarkan pengetahuan sebelumnya, itu tentu berbeda. Namun, ketika kita mengikuti kurikulum yang sama, sebetulnya kapasitas pengetahuannya adalah sama. Ini seperti itu. Nah, kemampuannya berdasarkan apa, Bapak Ibu? Kemampuan menghipnosis itu berdasarkan kemampuan komunikasi. Hipnosis bisa disebut seni berkomunikasi. Baik verbal, ada kata-katanya, maupun non-verbal. Non-verbal itu bisa bahasa tubuh, bisa nada dan irama, dan metodenya yang dipakai terstruktur. Jadi ada nah inilah yang membedakan antara hipnosis yang disebut hipnosis terendam dan sebagainya itu dengan hipnosis fundamental yang kita pelajari, hipnosis PET. Jadi kita bilang bahwa hipnosis itu ada strukturnya, struktur level seperti itu. Jadi yang pertama adalah basic hipnosis. Basic hipnosis itu yang jadi sebagai dasar kita melakukan hipnoterapi atau hipno yang lain. Di level yang basic ini, outputnya apa? Outputnya bisa melakukan state hipnosis. Jadi hipnosis yang panggung untuk hiburan, itu sebetulnya basic ini. Lalu self-empowerment, jadi pemberdayaan diri sendiri, maupun diri orang lain. Maupun self-healing, melakukan healing, terutama diri sendiri. Itulah basic. Nah, varian dari basic ini ada hypnoparenting. Hypnoparenting adalah penggunaan hipnosis untuk melakukan parenting, untuk pengasuhan, untuk pemberdayaan anak, seperti itu. Nah, cuma di kita, hipnoparentingnya sudah kita tambahkan lebih lengkap, karena selain hipnoparenting, sudah ada ilmu coachingnya, sudah ada ilmu NLP-nya. Jadi, makanya parenting coach based on hipnosis dan NLP. Lebih lengkap, lebih panjang. Seperti itu. Nah, nanti juga ada di basic ini sebetulnya hipnotik non-trans. Jadi penggunaan hipnosis yang tanpa trans. Kita banyak sekali Bapak Ibu, terutama orang-orang yang sugestibilitasnya rendah, kita pakai hipnotik non-trans, belum kita lakukan. Yang ada, yang pernah adalah kayak hipnotik cover, tapi dengan mata terbuka. Kalau ini betul-betul untuk secara online. Yang kedua adalah intermediate dan advance. Di Indonesia itu langsung advance. Saya belajar di banyak tempat, kita buat itu menjadi 2-in-1. Kita praktek hipnoterapi secara program klasik hipnoterapi dan brief hipnoterapi. Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu, klasik itu adalah aliran-aliran yang mencari penyebabnya. Dicari dengan regresi dan sebagainya. Brief hipnoterapi, model hipnoterapi yang pendek, nggak peduli. Nah, outputnya adalah bisa praktek hipnoterapi. Nah, untuk praktek ini kadang-kadang kliennya, pasiennya, itu anak-anak. Nah, ternyata sama kayak di dunia kedokteran itu. Dokter penyakit anak-anak, spesialis penyakit anak, seperti itu. Sebetulnya yang dipelajari mungkin seperti dokter umum, tetapi lebih spesial karena anak itu tidak sama dengan orang dewasa muda. Begitu juga hipnoterapi, makanya ada pediatrik hipnoterapi khusus untuk anak, karena tekniknya juga berbeda, filosofinya berbeda. Nah, ini tadi kan ketika Bapak Ibu yang juga belajar pediatrik hipnoterapi, ini sangat melengkapi praktek hipnoterapinya adalah apa itu namanya profesional hipnoterapi,
outputnya adalah profesional hipnoterapis. Di sini ada profesional hipnoterapi sendiri. Selama ini belum, tapi sebentar lagi akan dimunculkan karena selama ini varian dari ini adalah seks hipnoterapi. Output adalah trainer for trainer. Lalu yang kedua adalah hipnosis for trainer. Outputnya adalah profesional hipnosis for trainer. Hipnosis for trainer ini gini, penggunaan hipnosis untuk seorang trainer, baik itu trainer di pembelajaran, baik itu trainer di perusahaan, itu bisa menggunakan hipnosis sebagai tool kepelatihan. Apa itu namanya? Train for the trainer ini khusus yang bisa ngajari mulai basic dan seterusnya, seperti itu. Itu bedanya. Jadi ngajari bagaimana mentraining hipnoterapi. Kalau hipnosis for trainer, penggunaan hipnosis pad-nya. Nah, beberapa training spesialis seperti NLP hipnosis for selling ada. Jadi penggunaan NLP untuk public speaking spesialis terapi. Jadi apa itu namanya? Ada yang bisa melatih sekaligus menterapi orang-orang yang takut atau sulit public speaking. Ini adalah bagaimana kita belajar membaca dengan secepat blitz, kilat cahaya. Training kuda Troya covert hipnosis, ini adalah covert melakukan hipnosis yang atau subjek hipnosisnya, terutama digunakan untuk komunikasi. Kayak seperti itu. Nah, hal-hal lain adalah NLP for teaching, creative teaching, macam-macam ini banyak juga yang kita lakukan. Jadi itu sementara Bapak Ibu penggunaan hipnosis. Penggunaan hipnosis. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ibu yang sudah berpengalaman. Gak apa-apa, siapapun boleh di sesi yang tadi. Silahkan. Ada yang bingung atau apa, silahkan. Saya akan di PG bagian keamanan. Tapi Ya. sebelum healing itu kan ada rapat di mana merencanakan untuk target. Artinya target tubuh yang akan di-healing, target yang akan diperoleh. Nah, itu kan merupakan target rencana healing 2002. Ya. Mungkin saran kepada SM, artinya target itu ditulis, kemudian digelurakan, suarakan, supaya target itu bisa tercapai. Dengan apa yang saya sampaikan, ini kan hampir tutup healing. Alhamdulillah, untuk gula yang di-healing, untuk tebu yang di-healing, sudah melampaui target. Lah, kemudian tinggal gulanya, artinya target gula ini yang masih belum terpenuhi, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan ini bisa terpenuhi. Lah, maksud saya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan ketika itu disuarakan, digelurakan, akan bisa menjadi kenyataan. Ini barangkali salah satu seperti di pelatihan hypnoselling, Pak ya. Barangkali seperti itu, Pak Yus. Ini pengalaman saya kok seperti itu. Ya, kalau hypnoselling memang ada fokus kayak target, goal, tapi fokusnya di penjualan, Pak. Nah, di hipnoterapi ini nanti di bagian akhir itu kan ada teknik direct drive ya kalau tidak salah. Nanti kita itu bisa untuk membantu Bapak untuk mencapai goal yang ditetapkan. Cara pertama. Cara kedua kita bisa pakai afirmasi. Cara ketiga kita bisa pakai yang paling gampang ya audio hipnoterapi goal setting, Pak. Ya, goal setting. Ya. Di hipnosis ini kan dibahas banyak audio hipnoterapi seperti itu. Bisa, Pak. Pengertian kepada orang lain yang tidak pernah belajar seperti ini kan nggak mudah kan gitu. Nah, itu makanya Bapak, menurut saya, Bapak nanti ikut berbagai macam itu sampai di level trainer, itu akan menjadi mudah, Pak. Karena sekarang ini, maaf, mungkin Pak Supandi kan baru menerima. Tahapnya nerima, bisa mengerti. Tetapi kan tahapnya belum sebagai trainer yang melatih, sehingga orang lain bisa paham seperti Bapak, kan gitu. Nanti semakin banyak Pak Supadi ilmunya, itu semakin mudah, Pak. Seperti itu. Itu yang membedakan. Nah, nanti bisa kok itu dipraktekkan kolektif. Misalnya, cuma sekarang misalnya Bapak
Misalnya buat audio atau beli audionya gitu. Ayo arek-arek melok ini semua. Nggak bisa, Pak, karena mereka kan belum paham. Iya, iya, iya. Betul. Belum paham. Nanti lama-lama Bapak sharing, Bapak lakukan, apalagi Bapak punya anak buah seperti itu akan lebih mudah seperti Iya, itu. Gitu. iya. Gitu, Ge. Nah, kemudian apa namanya? Saya kan punya cucu, Pak Yus. Ya, Nah, kemarin itu kan video call kan di Kalimantan ya. Kemudian dia kan lagi gambar-gambar gitu, Pak Yus. Kemudian saya ya. tanya, Ara lagi ngapain? Gitu. Ara gambar apa? Gambar hantu. Oh, Ara jangan gambar hantu gitu. Kan kalau dia gambar hantu kan takut terimajinasi, kemudian nanti ketemu sungguhan dengan hantu. Ketika saya larang-larang seperti itu, akhirnya saya nggak mau sekarang. Jadi kalau saya video call dia lari, saya video call lari karena saya larang-larang gitu. Seperti itu. Apa yang saya sampaikan itu kemudian masuk ke bawah sadar dia sehingga dia menghindar dari saya gitu. Usia berapa, Pak Supadi? 3,5 tahun, Pak Yus. Oh iya, itu memang ada seninya, Pak Supadi, bagaimana memberikan perintah, bagaimana memberikan ke anak-anak. Pak Supadi sudah ikut parenting coach dan pediatrik? Belum. Oh iya. Pak, ya memang maaf Pak Supadi, itu dibahas di dalam parenting coach dan pediatrik. Pak Supadi salah memberikan perintahnya. Kalau Iya. Bu Aminatul tertawa, tahu salahnya seperti itu. Cuma kita sementara nggak bahas itu ya Pak ya, kita fokus di OBH. Kalau Pak Supadi, saya sarankan Pak Supadi kalau terutama untuk anak, cucu, Pak Supadi ikut parenting coach dan atau pediatrik. Kebetulan Senin itu kan ada parenting coach ya, dibuka itu. Pak Supadi tadi instruksinya salah Pak, caranya. Di bawah sadar anak, justru malah berkebalikan, malah seolah-olah menyuruh bawah sadarnya melakukan sesuai yang Pak Supadi nggak inginkan seperti itu. Ya. Tapi itu nanti detail di pediatrik. Silahkan Bu Rahel. Bu Rahel Siahian, ya, Siahaan. Monggo silahkan. Ini ada pertanyaan atau bagaimana? Oh ya, mungkin dalam minggu ini Bu, ada Bu. Ini pertanyaan kapan hypnoselling? Ya. Oke, kita fokus ke basic hipnoterapi dulu ya. Siap, Coach. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kita akan lanjutkan ya. Saya share screen lagi. Special mental block public speaking. Nanti kita akan buat namanya diri kita atau orang lain lebih pintar. Coach for Smarter seperti itu. Itu kita hack dari Paul McKenna. Itu adalah salah satu spesialis ini. Cuma tadi yang banyak ditanyakan tentang goal, tentang itu adalah di jurusan NLP yang di bawah ini. Ada comprehensive practitioner, ada master, ada sampai trainer seperti itu. Itulah hal-hal yang spesialis. Selain ini yang mau kita buat ini adalah training langsing tanpa pusing plus gastric band. Jadi two in one training ini. Gastric band ini metode baru di Indonesia, hampir belum ada. Jadi mengecilkan lambungnya secara pikiran. Nah, seperti itu. Jadi kayak seolah-olah kayak operasi seperti makanya transia dalam. Apa itu trans dalam? Nanti kita bahas. Nah, inilah training-training untuk spesialis. Berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat ya? Bisa, lebih kecil. Oke, terima kasih. Jadi target belajar basic hipnosis ini yang pertama adalah konsep dasar hipnosis, lalu gelombang otak, hukum-hukum pikiran bawah sadar itu satu, lalu dua, sejarah singkatnya, yang ketiga adalah tingkat sugestibilitas, hipnosis state, dan skala kedalaman. Yang keempat adalah belajar self-hipnosis atau heterohipnosis. Kalau self-hipnosis menghipnosis diri sendiri, kalau heterohipnosis adalah menghipnosis orang lain.
Nah, caranya menghipnosis bagaimana? Ada teknik yang kelima ini namanya pre-induction, lalu induction, deepening, suggestion, dan termination. Melakukan hipnosis sambil mata terbuka, waking. Jadi waking itu kan bangun gitu ya. Termasuk yang ke-8, bagaimana hipnosis semua suka. Jadi lalu kita belajar juga bagaimana melakukan script dan self empowerment. Inilah targetnya. Nah, ini yang penting adalah konsep. Nah, sebelum masuk ke bagian pertama, apa itu hipnoterapi, apa itu hipnotis, apa itu hipnoterapis, apa itu subjek, apa itu klien, apa itu fasilitator. Bapak Ibu sebetulnya sudah semuanya jelas. Cuma saya tambahkan, hipnosis adalah luas banget, rimba pertama. Hipnosis yang untuk terapi namanya hipnoterapi. Karena peruntukan hipnosis macam-macam. Coba kita tidak belajar namanya hipnosis forensik. Biasanya di kepolisian atau kedokteran forensik itu beberapa universitas yang canggih menggunakan hipnosis sebagai forensik, kedokteran kehakiman seperti itu. Jadi penggunaan hipnosis untuk forensik. Kita tidak belajar karena saya harus jujur, saya tidak punya ilmunya itu. Saya tidak punya ilmunya. Jadi saya tidak berani ngajar yang saya sekedar tahu, tapi tidak tersertifikasi dengan bagus, tidak, meskipun saya tahu. Sekedar bisa ya, tapi tidak layak untuk mengajar. Makanya saya tidak. Hipnosis untuk sport bisa juga semacam seperti itu. Macam-macam Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya melakukan penelitian disertasi, saya juga menggunakan hipnosis untuk saya create suatu model baru, yaitu holistik, secara bawah sadar menguasai sesuatu dengan cepat dan mudah. Ini yang sedang disusun, mudah-mudahan dalam setahun ini sudah artikel internasional. Seperti itu. Nah, itu penggunaan hipnosis. Hipnosis adalah namanya hipnotis. Sedangkan orang melakukan hipnoterapis ya melakukan hipnoterapi ya hipnoterapis. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika seorang hipnoterapis yang kebetulan bukan dokter menyebut orang yang mendapatkan hipnoterapi adalah subjek. Nah, subjek itu ada dua, ada klien, ada pasien. Kalau pasien itu biasanya dokter atau dokter gigi itu menyebut subjeknya adalah pasien. Kalau kedua profesi itu adalah klien. Namun fungsi hipnotis maupun hipnoterapis adalah fungsi coaching, juga coach gitu adalah. Nah, ini istilah-istilah Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu. Ini di Indonesia tidak semua hipnoterapis pelatihan mengajarkan logika perubahan ini. Saya aliran yang suka pakai ini, makanya mengenai ini. Jadi analogi konsep dasar hipnosis kita jelaskan analogi kopi dan susu. Kopi itu apa sih? Kopi akan lama, kebiasaan lama, hal-hal lama yang dilakukan siapa? Supukan oleh diri kita. Susu adalah pemikiran baru, pikiran baru, atau hal-hal baru yang akan mengganti hal lama. Nah, ini penting. Jadi konsep dasarnya adalah gelas adalah diri kita secara fisik, perumpamaan. Nah, proses hipnosis paling gampang adalah menerangkan bagaimana mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita. Kebiasaan-kebiasaan, ada yang menyebut mental block, ada yang menyebut trauma atau berbagai hal yang ada sebagai tanpa menyentuh, tanpa mengangkat, tanpa menggeser, tanpa menggunakan alat. Bagaimana caranya? Nah, inilah sebetulnya konsep dasar awal logika di balik perubahan hipnosis. Seperti penuh banget. Kita butuh susunya nggak bisa 1 gelas. Kalau 1 gelas susu, 1 gelas kopi, yang terjadi campuran nanti kopi susu. Belum terganti sepenuhnya. Tapi kalau susunya ini 1 teko besar, kopi ini dituangi terus-menerus, perubahan total. Nah, teknik memberikan susu inilah cara kerja basic, yaitu suggestion terapi. Suggestion terapi ini fun. Jadi sampai di level tertinggi pun tetap memakai suggestion terapi. Betapa Ericksonian hipnoterapi di kita, Ericksonian menggunakan hampir semua suggestion terapi meskipun cara dan seninya seperti itu. Namun intinya ini, hipnoterapi tidak bisa instan. Meskipun tidak panjang-panjang banget ya, tetapi intinya kenapa harus pun misalnya beberapa kasus seperti kayak fobia misalnya, kopi dan susunya ini. Seperti itu. Saya pernah punya pengalaman pertama kali waktu belajar dulu ya, pertama kali awal-awal itu. Saya praktek itu 2004 saya latihan. Jadi belum pinter Bapak Ibu, tapi praktek. Saya melakukan pelatihan di satu sekolah gitu ya. Jadi ada 2 anak minta diterapi.
Saya belum belajar di level advance, belum belajar di teknik-teknik yang lain, hanya tahu suggestion terapi. 2 anak itu minta diterapi, saya belum ngerti kalau itu namanya fobia juga. Tapi dia bilang saya trauma. Kenapa? Takut terhadap susu, satu anak, kelas 2 SMA, yang satu kelas 3 SMA, takut dekat-dekat temannya, apalagi kalau temannya itu memegang punggungnya. Dia bisa langsung lemes dan jerit-jerit. Dikasih susu satunya juga sama dengan itu. Nah, saya lakukan suggestion terapi, masuk tran, dibawa tran, di suggestion terapi, mulai sekarang kamu bebas dari ini, jadi kuat, tanpa masalah menyentuh susu seperti air biasa. Kalau mengerti anggukkan kepala. Sama juga, mulai sekarang kamu merasakan tubuhmu kuat, segala hal di masa lalu yang menyangkut traumamu hilang seketika kayak kamu menghapus. Sekarang tubuhmu menjadi kayak seperti karet, kuat banget. Selesai Bapak Ibu. Jadi yang trauma punggungnya, apa itu namanya? Punggungnya itu takut dilakukan sesuatu, sekarang bebas lagi. Sudah tidak ada takut. Yang sebelumnya trauma terhadap susu, ceritanya panjang, kenapa trauma, kenapa itu ada semua. Namun itu kalau berarti kita sudah pakai klasik hipnoterapi di level 2 nantinya. Kayak begitu. Tapi intinya dengan suggestion terapi yang adekuat, ilmiahnya, ini dahsyat banget sebetulnya. Saya sudah membukti level berikutnya, ternyata dengan dibalik perubahan ini bisa fobia. Seperti itu. Oh, itu namanya trauma. Seperti itu. Setelah belajar di level perubahan. Saya akan lanjutkan lagi. Tanya, jika Bapak tanya, apakah pernah dihipnosis? Apakah pernah dihipnosis? Ini ada yang pernah dihipnosis? Silakan. Nggak benar. Pernah, Pak? Pernah apa belum? Pernah. Nggak pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Tapi sebetulnya ketika ini pertanyaan untuk membawa seseorang, Bapak Ibu, membawa seseorang untuk apa itu namanya, menyadari bahwa hipnosis itu adalah kejadian sehari-hari. Pernahkah dihipnosis? Seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika orang ditanya seperti ini, ketika orang ditanya, pernahkah dihipnosis? Apalagi kalau klien Anda atau Bapak Ibu tahu ini orang yang, oh ini sasaran untuk latihan, nah, seperti itu. Jawabannya pasti ketemu, oh sudah pernah aku dihipnosis. Bagaimana rasanya? Bapak Ibu tanya, pengalaman trans dia ketika memang bisa pakai itu untuk hipnosis. Seperti itu. Namun kalau jawabannya tidak, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu tanyakan, nah Pak, Anda bilang misalnya mana? Surabaya Malang kok sudah mau masuk Malang seperti itu. Atau misalnya ke Jogja, Jogja Surabaya. Macam itu. Nah, itu kita tidak ingat detail perjalanan. Saya punya pengalaman itu malah dulu waktu mahasiswa lama. Baru menyadari, oh sudah pindah, seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah kita tidak ingat detail dari perjalanan kita karena terbiasa. Itulah hipnosis yang secara natural. Baca buku. Oh, saya dulu baca buku Copenhagen. Ketika baca itu Bapak Ibu ya, itu saking asiknya, perasaan ini kayak kita lihat silatnya, orang tua manggil kita itu nggak dengar. Saking serunya. Ini hipnosis. Atau kadang-kadang baca silat itu kita terinspirasi, kita jadi ikut-ikut, wah, ikut-ikut kuat, ikut-ikut sakti kayak gitu. Nah, itu terpengaruh hipnosis juga. Atau nonton film horor terkejut. Bulu kuduk, apa itu namanya, merinding. Semua peristiwa ini, nangis, tertawa, nggak lapar itu, bau makanan tiba-tiba lapar, lalu melakukan aktivitas lupa waktu, itu semua adalah hipnosis. Yang namanya natural hipnosis. Bapak Ibu, saya izin ngambil minum sebentar Bapak Ibu ya. Maaf. Nah, terima kasih.
Jadi hampir semua orang Bapak Ibu sebetulnya pernah mengalami peristiwa hipnosis, namun tidak menyadari. Artinya sebetulnya setiap orang pernah dihipnosis, cuma hipnosisnya secara natural. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk melakukan natural hipnosis, Bapak Ibu. Kita bisa misalnya orang kesulitan apa itu namanya? Kesulitan melakukan apa ya? Wah, aku nggak bisa hipnosis dan sebagainya. Nanti ada urut-urutannya. Tanyain, pernah nggak kusuk? Oh, pernah. Saat apa? Coba suruh bayangkan kusuk. Ditambahkan di style musik Bapak Ibu yang mengantar kekusukan, kadang-kadang seperti yang saya contohkan di materinya itu kadang-kadang langsung keluar air mata. Itu sebetulnya sudah masuk dalam trans hipnosis. Lewat apa? Natural hipnosis. Seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Saya Pak Roni bertanya. Silahkan Pak Roni. Iya. Pak Roni nggak bisa wajahnya kelihatan Pak Roni? Iya, saya lagi di Ya. perjalanan ini. Wah, sip. Wah, lebih ganteng dari fotonya ya. Bertanya Pak, ini bagaimana tahapannya untuk bisa menghipnosis yang dimaksud itu? Oke. Step by step-nya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf saya tutup lagi kameranya. Boleh, silahkan. Lagi di perjalanan. Tahapan melakukan hipnosis nanti kita lihat dalam preinduksi, induksi, dan induksi. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, sebelum pada formal hipnosis yang ditanyakan Pak Roni adalah formal hipnosis, nanti kita akan lihat ada di belakang. Tapi sebetulnya tanpa tahapan ini, kita pakai natural hipnosis, itu kita juga bisa melakukan hipnosis Bapak Ibu. Contoh misalnya ya, saya selalu mensugesti diri saya sendiri ketika di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, maaf, saya keblek pup, keblek BAB. Nah, keblek BAB itu kan nggak enak Bapak Ibu ketika kita berada di situasi yang tidak tepat. Misalnya di situasi nggak ada WC yang representatif, nggak ada tempat yang representatif. Kenapa? Karena saya ingat waktu pengalaman waktu saya kecil dulu, Bapak Ibu, waktu kecil dulu, bapak saya itu, bilang kalau kebelet jalan-jalan gitu ya, kebelet beol, wah nggak ada. Saat zaman itu kan nggak banyak plaza-plaza gitu, apalagi saya di kota kecil. Jadi ambil batu, dikantongi batu, nanti tahan sampai di rumah, nggak keblek BAB lagi, baru di rumah. Dan itu sugesti itu saya percaya Bapak Ibu sampai sekarang bisa berjalan. Seringkali kita mengadakan training itu kan, wah ini saya siap-siap pakai batu, ambil batu itu mensugesti diri sendiri paling tidak akan keblek beol selama melakukan training atau di tempat yang tidak tepat. Sugesti Bapak Ibu. Sugesti. Dan itu sebetulnya natural hipnosis yang bisa dilakukan meskipun yang ditanyakan Pak Roni nanti kita akan bahas ada tahapan preinduksi, bagaimana kita memulai sebelum masuk ke formal hipnosis, lalu induksi, lalu deepening, lalu isi sugestinya, isi terapinya, lalu terminasi. Itu barangkali yang ditanyakan Pak Roni, namun kita akan bahas di level nanti. Tapi di ini, jadi pendalaman ini enggak sekali saja, Pak. Jadi nanti kita akan teruskan. Namun ini penting Bapak Ibu menguasai natural hipnosis karena banyak sekali trainer di Indonesia bahkan luar negeri tidak mengajarkan natural hipnosis. Padahal ini penting banget Bapak Ibu. Anda bisa lakukan ke diri sendiri maupun orang di sekitar kita dengan cepat banget dengan cara natural hipnosis. Misalnya udara panas. Anda mensugesti diri sendiri supaya rasanya sejuk, makin lama makin peka, walaupun dipanas, Bapak Ibu bisa merasakan sejuk. Kenapa? Natural hipnosis, Bapak Ibu. Kayak seperti itu. Nah, itulah pentingnya banyak hal yang kita harus pelajari. Natural hipnosis ini apa? Ya,
Alami, artinya natural kan alami. Seperti ini. Sayangnya banyak orang terkena natural hipnosis terutama yang hal-hal negatif. Sehingga percaya hal-hal negatif dan itu mensugesti sangat dalam ke dirinya. Itulah yang menjadi permasalahan. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Coach mau Silakan bertanya. Bu Aminatul. Jadi ini yang sebelumnya tadi Coach mengatakan Ya. bahwa dari basic ini termasuk stage hipnosis. Tapi Ya. maaf Coach, meskipun saya itu sering melakukan terapi, khusus untuk stage hipnosis ini saya merasa kurang bisa menguasai. Apakah itu artinya saya kurang kompeten di hipnosis atau memang bagaimana ya? Atau kalau memang itu dianggap katakanlah kurang kompeten, terus langkah saya untuk menguasainya bagaimana? Oke. Ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dengan basic ini kita bisa menguasai stage hipnosis dengan mudah sebetulnya. Ada cara-caranya ya, Kak. Saya yakin Bu Aminatul sudah tahu cara-caranya. Prinsipnya adalah teknik dasarnya kita lakukan tes. Subjek-subjeknya itu dites. Kalau sudah canggih, itu tanpa tes kita udah tahu lah. Orang ini sugestibilitasnya tinggi itu sudah tahu. Kayak gitu. Misalnya artis, hampir 95% artis tuh sugestibilitasnya tinggi. Karena dia melakukan peran, ya toh, peran, dia menghayati perannya itu sebetulnya masuk natural hipnosis seperti itu. Nah, cara yang pertama lakukan tes. Setelah itu dipilih mana yang sugestibilitasnya tinggi dan mana yang tidak. Kita fokus pada yang sugestibilitasnya tinggi baru dilakukan lucu-lucu. Seperti itu. Memang ini butuh jam terbang. Public speaking maupun otoritarian yang tinggi. Cuma kadang-kadang itu Bapak Ibu ada konflik orang-orang yang di terapi. Saya dulu juga main stage hypnosis itu main 2 atau 3 tahun lah. Tapi sejak 2009 saya sudah tinggalkan. Saya nggak mau lagi. Dulu sewenang ngerjain seperti itu. Namun di dalam hati saya konflik. Ini orang tak buat lucu-lucu padahal kita lakukan terapi, lakukan coaching dengan sopan. Apa yang terjadi ketika orang tahu kita membuat lucu-lucu, orang takut. Sejak saat itu saya udah nggak mau main state hypnosis. Saya dulu pernah sampai diundang ke Batam, Bapak Ibu. Rokok-rokok itu seneng kayak semacam itu. Intinya state hypnosis memang ada dengan basic ini ada kursus tersendiri itu juga ada. Ada apa itu kursus state hypnosis khusus karena memang actingnya, ceritanya, alurnya harus dibangun, harus latihan. Yang saya sampaikan di sini kan cara-cara yang sekedar main-main aja. Tapi sebagai profesional di panggung, cara menghadapnya saja itu dilatih. Tapi kalau saya boleh saran Bu Aminatul, mending Ibu tidak melakukan lucu-lucu ketika Ibu berperan sebagai trainer, berperan sebagai terapis, berperan sebagai coach. Kenapa? Nanti orang nggak respect. Iya, tahu saya sekarang kenapa saya kurang begitu ternyata panjenengan tadi mengatakan ada konflik, mungkin di situ itu ya. Iya, Pernah betul. satu ketika ada teman datang ke rumah, terus ada juga teman hipnoterapis juga pas kita ngobrol-ngobrol. Nah, yang teman saya wanita ini ada permasalahan dengan suaminya. Terus cerita-cerita, kita ngobrol, guyon-guyon. Teman wanita saya ini dipakai untuk lucu-lucuan begitu. Oh iya, berarti itu masalahnya di saya sendiri Coach ya. Kenapa Iya, saya kayak banyak mental seperti block itu. begitu? Iya, banyak seperti itu. Dan saya sarankan Bu, tidak melakukan itu. Saya kenal Baik, baik terima dengan kasih. saya kenal baik dengan Mas Ferdian. Itu saya Iya. sama-sama belajar dulu di Romi Rafael.
dia memilih akhirnya state hipnosis, mungkin terapinya jauh berkurang. Dulu tuh awalnya terapis juga seperti itu. Tapi ya itulah pilihan, nggak masalah. Kayak seperti itu. Romi Iya, terima Rafael kasih sekarang Coach. kembali lagi ke hipnoterapi. Gitu. Memang awalnya juga hipnoterapi sih, semacam itu. Saya sendiri, saya udah nggak mau. Tapi kalau orang mau belajar, saya pernah Bapak Ibu setelah memutuskan tidak mau lagi, itu ada undangan suruh main state hypnosis, bayarannya sangat gede. Wes gini bayaran yang sama. Jadi ulang tahun anaknya pengusaha lumayan besar di Surabaya itu, cewek, anaknya itu 17 tahun. Nah, saya pengen, mereka pengen saya main hipnosis di acara ulang tahunnya itu. Seperti itu. Namun saya udah berjanji saya nggak mau. Saya nggak mau, tapi anaknya itu saya latih. Jadi dia yang ulang tahun itu main membuat lucu-lucu di apa? Di teman-temannya itu. Saya mendampingi di belakangnya. Saya baru nggak apa-apa semacam itu. Betul, Bu. Itu tapi saya sarankan kalau Ibu fokus pada terapi maupun pemberdayaan itu jangan main hipnosis karena nggak direspek. Jangan main Baik, state. terima kasih Coach. Iya. Nggih. Cuma ya, misalnya anak-anak tahu gitu ya, terus trauma, oh, kok nanti dibuat lucu-lucu dan terus malah takut dan nggak respect lagi. Nggak enak, iya kan? Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya Coach. Ya, silahkan. Malam Pak. Malam, Bu. Boleh dibuka kameranya, Bu, biar saling berkenalan. Kebetulan ini saya lagi di dalam mobil, saya di perjalanan dan ini Oh iya, mobilnya ya, gelap. nggak apa-apa. Oke. Izin saya tidak buka kamera. Oke. Begini Pak, 2 minggu kemarin ini kan anak saya yang SD ini kan ujian Pak. Iya. Nah, jadi waktu dia UT, waktu dia tes 2 minggu yang lalu itu kan udah saya ajarin terus. Nah, pas terima nilai, ternyata nilainya itu rata-rata itu di bawah 90. Nah, ketika saya periksa, loh ternyata yang salah itu hal sepele. Nah, ternyata saya tarik kesimpulan, oh anak ini kurang fokus dan teliti, gitu kan Pak. Iya. Nah, karena waktu saya tanya lagi di rumah, dia bisa jawab. Iya. Nah, 1 minggu kemarin itu exam, jadi ujian final gitu kan Pak. Iya. Nah, terus saya coba setiap mau tidur itu, saya nggak tahu Pak itu namanya terapi atau apa, tapi saya bacakan kayak script gitu Pak Yus. Saya coba bikin sendiri, terus saya isinya itu kurang lebih saya sebut nama anak saya ini, terus saya bilang Gabriel, namanya Gabriel kan. Gabriel anak yang cerdas, anak yang fokus dan teliti. Ketika ujian, saya sebut ujian apa gitu. Jadi misalnya besok ujian bahasa Inggris gitu, saya sebutkan ketika besok ujian bahasa Inggris, Gabriel bisa baca soal dengan baik, teliti, dan fokus. Dan Gabriel bisa jawab dengan benar, dan Gabriel bisa dapat nilai maksimal. Nah, kurang lebih gitu Pak skripnya. Nah, itu setiap malam saya lakukan dan hasilnya itu Pak, dia itu nilainya itu di atas 90 semua gitu, hampir semua mata pelajaran. Nah, saya rasa terapinya lumayan sukses gitu kan Pak. Tapi kenapa setiap saya menterapi diri saya sendiri itu tidak pernah berhasil Pak Yus? Oh ya. Oke. Ini pertanyaan bagus. Jadi salah satu fungsi yang ditanyakan Bu Rahel ini, salah satu fungsi basic ini adalah self healing. Jadi kita bisa sebetulnya melakukan self healing. Kenapa? Terutama kalau kasusnya Bu Rahel ini salah satunya adalah dia sudah yakin karena punya bukti di masa lalu. Saya melakukan hal yang sama ke orang lain, ke anak saya berhasil. Saya kok tidak berhasil. Punya pengalaman itu terus ngumpulkan bukti. Oh iya ya, ini. Tadi bilangnya kan selalu tidak berhasil. Nah, itu sangat menguatkan. Itulah sebetulnya Bu Rahel sudah kena natural hipnosis yang negatif.
Jadi sudah ada kopi adalah keyakinan yang kuat kalau saya melakukan terapi untuk diri saya selalu tidak berhasil. Itu kopi yang kuat. Nah, itulah yang harus disingkirkan. Cara pertama paling gampang adalah seperti yang di akhir, membuat skrip untuk itu disetel berulang-ulang, ditabrakkan. Itu cara sederhana yang ada di OBH ini. Baik teknik direct drive-nya ada, baik afirmasi ada, visualisasi ada, dan membuat skrip itu. Membuat yang paling gampang ya direkam sendiri gitu. Nah, atau ya kita ada banyak Bu, audio-audio untuk mental block dan sebagainya. Itu kalau kasus-kasusnya simple. Simple tapi berulang-ulang. Cuma memang setiap orang itu kasusnya bisa simple, bisa berat banget. Nah, ini untuk yang basic ini, khusus yang simple-simple. Seperti tadi putranya Ibu, nggak teliti dengan hypnosleep itu kalau kita belajar parenting coach, itu adalah salah satu materi. Termasuk ada 9 waktu yang tepat menghipnosis anak. 10 cara secara alami menghipnosis anak. Itu di parenting coach dipelajari. Tapi untuk kasus-kasus yang berat, di BCI itu nggak mempan. Itulah yang dipelajari di pediatrik hipnoterapi. Bu Aminatul sudah tahu ini semua. Mudah-mudahan menjawab Bu Rahel. Memang kalau kasusnya simple, Ibu dengan teknik basic ini bisa. Buat rekaman, buat teknik direct drive bisa. Tapi kalau tidak simple, terpaksa di level berikutnya atau butuh orang lain untuk membantu Ibu. Seperti itu. Oh, oke Pak. Oke Pak Yus. Nah, kebetulan saya itu sudah hampir 2 tahun ini kan rajin nulis. Saya nggak tahu apa hubungannya hipnoterapi dengan scripting ya Pak. Nah, saya itu kan rajin scripting gitu Pak, terus visualisasi. Tapi paling hanya 1-2 yang realisasi gitu kan Pak, dari hasil scripting dan visualisasi. Tapi kebanyakannya itu fail gitu loh Pak Yus. Apa itu karena mental block saya atau mungkin levelnya itu sudah tidak bisa dengan cara basic ini Pak? Ya, memang harus dicari Bu. Kalau memang dengan cara-cara yang dilakukan seperti biasa nggak bisa, berarti memang butuh treatment khusus. Treatmentnya bisa belajar sendiri. Saya kira dengan teknik-teknik Ibu itu ada satu sisi yang kurang. Bahasa pemrograman pikiran harus belajar. Neuro-linguistic programming. Dan hipnoterapi mungkin yang lebih advance dari ini kalau untuk belajar sendiri. Tapi kalau tidak, butuh orang lain untuk membantu memberesin itu dengan ilmu-ilmu yang cukup untuk kasusnya Ibu. Seperti itu. Seharusnya kalau itu level-level biasa, dengan teknik-teknik yang Ibu lakukan dan Ibu pelajari di basic ini maupun yang Ibu sudah pelajari harusnya beres. Tapi kalau tidak, tetap memang butuh orang lain. Sama juga kan penyakit, flu ringan. Kita beli beberapa merek yang di toko obat, 2 kaplet sudah habis, sembuh, berarti itu flu ringan. Tapi kalau nggak sembuh, butuh cari tahu sebabnya, butuh ke dokter. Seperti itu, untuk cari, dan obatnya spesifik, seperti itu. Sama juga di pikiran kita seperti itu. Kita nggak bisa menentukan, ini mental block, ini dengan cepat nggak bisa, Bu. Mesti harus kayak di setting terapi, pasti berbeda. Pasti lebih intens, seperti itu, butuh intens. Karena tiap orang beda-beda. Seperti mungkin Bu Aminatul juga bisa sharing. Ketika punya klien-klien, Bu Aminatul ini peserta kita juga yang sudah praktek di Nganjuk ya Bu ya. Tentu untuk mencari penyebab dan sebagainya butuh konsultasi yang intens untuk tahu betul sebabnya.
Dan kita kan juga banyak teknik-teknik yang dipelajari seperti ini. Bagaimana Bu Aminatul? Mungkin bisa menambahkan. Kalau yang saya alami sendiri, ini saya sendiri, Coach. Ya, Jadi saya pernah punya satu keluhan alergi dingin begitu. Tapi ternyata setelah saya berusaha mencari dengan masuk ke subconscious mind itu, ternyata waktu kecil saya mengalami satu kondisi yang membuat sangat marah begitu. Marah pada keadaan. Ketika itu saya masih kelas 5 SD. Dan ilmu ini setelah saya mengikuti intermediate penjenengan, akhirnya saya masuk ke inner child. Ya memang suara saya sendiri, saya rekam sendiri. Alhamdulillah atas izin Allah, alergi saya sembuh sampai sekarang. nah itu Bu Rakel. Jadi ternyata sebabnya ketika mempelajari yang lebih lanjut ya Bu Aminatul di level Betul. berikutnya, itu ternyata ada masalah di inner child-nya. Apa itu inner child nanti kita bahas di level berikutnya, belum di sini Bapak Ibu di OPA. Setelah temu itu didamaikan, disatukan, diintegrasikan, selesai problem. Begitu ya Bu Aminatul ya. Cuma kan setiap orang itu punya permasalahan. Apakah di inner child-nya, apakah di part-part yang lain, itu yang berbeda. Sama juga Bu Aminatul tentu juga punya problem lain atau hal lain yang tidak di inner child, seperti ya banyak lah Bu, seperti itu. Itu Bu Rahel. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ya mungkin Bu Rahel butuh butuh seorang profesional yang untuk dampingi Ibu. Ya, saya rasa juga seperti itu, Pak Yus. Butuh seorang profesional yang untuk memprogram ulang. Memprogram ulangnya bisa sendiri, tapi pasti butuh sesuatu untuk melihat yang mungkin Ibu tidak lihat. Itulah yang dibutuhkan. Bu Aminatul dulunya ya sudah belajar, tapi sebelum belajar model inner child dulu, mungkin nggak bisa melihat itu, nggak bisa dapatkan karena nggak ada tools-nya untuk mencari yang dia tidak tahu sebelumnya. Betul ya Bu Aminatul? Betul. Setelah tahu, oh ternyata di ini. Dan itu baru satu teknik. Nggak ada puluhan dan ratusan teknik. Gitu. Oke Bu Rahel, sip. Baik Pak Yus. Terima kasih Pak Yus. Sama-sama. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita saling belajar ya. Saya Pak Roni Pak bertanya lagi. Silakan Pak Roni. Ya. Dalam pelatihan ini apakah ada ujiannya untuk apakah kita berhasil atau tidak gitu, Pak? Terima kasih. Oh iya, ujian itu sebetulnya Pak di dalam apa itu, saya kebetulan ini sekarang sekolah teknologi pendidikan S3, jadi di bidang pendidikan sebetulnya ujian itu adalah evaluasi. Evaluasi itu ada dua, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif kan gitu. Evaluasi formatif adalah mengevaluasi supaya untuk perbaikan. Kalau evaluasi untuk mengetahui produk ini bagus atau tidak, itu evaluasi sumatif. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, makanya saya setelah Bapak Ibu ikut ini, walaupun ini online, Bapak Ibu boleh riset dan pendalaman-pendalaman seperti ini. Kenapa? Karena kasusnya itu yang uji nanti ya diri Bapak sendiri dan masyarakat. Kan gitu. Makin lama, makin berkembang, makin pinter, semacam itu. Sekarang diuji karena sampean Pak Roni, standarnya saya misalnya, yang saya sudah lebih dari 18 tahun. Nggak fair juga, ya kan? Jadi nggak ada ujiannya, Pak. Meskipun saya dulu ngambil basic ini harus ada ujian. Jadi ujiannya gini, harus punya beberapa kasus di video, ditestimonikan, terus ngerjakan tes tes teorinya,
lulus dikasih sertifikat kayak gitu. Kalau mau begitu juga boleh. Saya punya soal-soalnya juga. Tapi kalau tidak, ya selesai ini bisa dapat sertifikat seperti itu. Karena sertifikat kita ini kan bukan sertifikat kelulusan, tapi sertifikat keikutsertaan. Karena saya itu jujur Bapak Ibu ya, jujur saya itu nggak senang diuji, juga nggak senang uji. Senangnya berbagi ilmu, pokoknya ben tambah baik, seperti itu. Enak mana Bapak diuji apa diskusi supaya lebih pinter? Kayak Diskusi gitu. ya. Diskusi aja Pak, terus berkembang kalau diskusi. Iya, ternyata esensi ujian itu seperti itu. Saya ketika S2 saya dapat profesor-profesor yang baik, Pak. Ternyata ujian tuh isinya diskusi loh. Dia melihatkan bolongnya kita ngajari ini yang dibutuhkan. Kamu tambah ini. Dan saya di S3 ini ternyata juga seperti itu. Akhirnya bilangnya bukan ujian proposal tapi ini diskusi proposal untuk memperbaiki proposal. Sebetulnya kan harusnya seperti itu. Itulah esensi evaluasi formatif. Gitu Pak Roni. Jadi yes, nggak usah ujian. Bu Aminatul ini ikut di kita sejak 2,5 tahun lalu loh Pak. Sudah ikut berapa pelatihan Bu Aminatul? 10 lebih ya. Banyak, ada blitz reading, kuda Troya. Macam-macam ya. Oh jadi Pak, yang menentukan keberhasilan kita itu ya, dari kita sendiri gitu, testimoni gitu ya Pak ya. Betul. Apakah Dan kita sudah bisa atau belum? Betul. Dan itu Pak. Dan kliennya Bapak kalau Bapak mau jadi profesional. Percuma ijazah tumpuk-tumpuk macam-macam terus orang datang ke Bapak nggak sembuh juga. Kan orang nggak tanya ijazahnya apa macam-macam, tapi yang butuh saya datang dibantu untuk bisa selesai masalah saya ini kalau masalah, atau meningkatkan diri ini kalau peningkatan diri, betul nggak Pak? Nah, guru saya itu ada yang mentalnya seperti itu di guru hipnoterapi, saya suka banget itu. Gitu Pak Roni. Terima kasih Coach. Ya, meskipun di Indonesia ini mulai banyak Bapak Ibu lembaga-lembaga hipnosis itu buat diwangel-angel nih, wis kalau ngalah-ngalahi sekolah macam-macam. Wis sekolah wis angel diangel-angel nih kayak gitu ada. Tapi saya nggak suka. Saya tertarik juga buka praktik ya hipnoterapis gitu ya Pak. Ya. Jadi tahapan setelah ini kira-kira apa yang harus dilakukan Pak? Bapak praktekkan sesuai dengan petunjuknya itu, terus kalau kesulitan diskusi dalam pendalaman ini. Terus kalau ada rezeki ya ikut training kita ini online ini murah meriah. Saya Bapak Ibu ya training basic ini ya sebelum ada online ini paling murah saya itu 2.500.000 satu orang. Materinya sama Pak. 2.500.000 yang massal. Kalau yang privat basic ini saja di tempat saya itu 15 juta. Cuma kemarin ini kan pandemi, saya kok mendapat banyak permintaan wis daripada nggak ngapa-ngapain, saya buat online. Banyak yang ikut. Termasuk Bu Aminatul ini generasi pertama ini. Sejak 2,5 tahun lalu ya. Generasi pertama, nggih betul. Ya, dengan banyak sampai sekarang teman masih belajar terus ini. Bu Aminatul ini praktek profesional, Pak. Jadi kisahnya dulu. Insya Allah dalam waktu dekat ada uji kompetensi di Dinkes. Oh iya. Pak, mohon doanya. Siap. Sharing pengalaman Bu Aminatul. Bu Aminatul berbekal yang online kita aja, pertanyaan Dinkes maupun pertanyaan banyak perkumpulan lewat kok. Saya udah lihat semua. Ya lewat. Mas pasti lewat, saya jamin lewat. Kenapa? Amin. Loh, materi yang kita berikan ini selevel lebih dari NGE kok. Saya sendiri kan NGE, IACT dan sebagainya yang ratusan jam itu saya tumplek-blek kok. Nggak ada yang saya tutup-tutupi semua. Cuma ini masih basic, yang Bu Aminah itu kan sudah ikut banyak. Cuma klinikal belum ya Bu ya. Saya juga belum. Klinikal belum Coach. Profesional karena sudah ikut kebetulan ya?
profesional sudah. Ya. Pas clinical itu saya Belum, pas Bu. Saya belum buka, Bu. Clinical, Bu. Di online belum belum. buka Oh, memang. nggih, Belum. memang belum pernah ikut. Jadi saya ikut profesional aja kemarin. Bisa, Pak Bu Roni. Aminatul, kliennya sudah berapa banyak Bu Aminatul? Nggak terhitung. Kebetulan terhitung, Pak, saya kalau sudah. awalnya dari ruqyah, dari saya praktisi ruqyah, tapi ternyata banyak yang datang itu lebih masalah psikis gitu. Jadi ngapain saya ngurusi jin, ngurusi manusianya aja toh. Iya, Jadi waktu ya kenalan itu. dulu, waktu belajar pertama itu Bu Aminatul, ya apa latar belakangnya ruqyah. Belum tahu hipnosis ya, Bu ya? Belum sama sekali. Tapi awal pertama juga karena masalah mental saya sendiri, saya diterapi sama teman yang kebetulan bisa hipnoterapi, dari kepenasaranan itu ketemu sama panjenengan, Coach. Iya. Dan alhamdulillah kemanfaatannya lebih terasa ketika saya ada tool hipnoterapi ini. Iya, karena banyak yang psikis ya ternyata, Bu ya, dibandingkan masalah Ternyata lebih metafisik ya. betul. Saya juga banyak itu. Betul, Bu Aminatul memang tahapannya begitu kalau rupiah itu. Jadi nggak sekaligus jampi-jampi begitu. Iya betul. Harus ditanya dulu apa nih masalahnya apa gitu. Tapi kebanyakan memang psikis ya. Iya, dan ternyata lebih banyak yang psikis daripada yang Betul. metafisik ya. Betul. Metafisik sekarang itu kayaknya udah nggak ada. Iya. Bahkan ketika saya ikut blitz reading-nya panjenengan, Coach, saya juga belajar membantu anak-anak saya sendiri, masih ke anak-anak dan beberapa teman yang mereka belajar menghafalkan Al-Qur'an itu Iya. luar biasa sekali. Cepat ya, Bu ya. Membantu sekali. Ini saya jadikan penelitian disertasi saya juga. Saya buat model yang baru, hipnotik holistic unconscious learning. Jadi ini luar biasa memang. Kayak gitu. Dan saya senang Bu Aminatul dan banyak teman-teman yang lain itu belajar yang paling bagus adalah mengajar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengen mengajarkan ilmu saya, apakah nggak boleh? Oh, boleh banget. Boleh banget. Jadi bukan, karena ini juga bukan ilmu saya juga. Nggak ada seorang pun yang punya ilmu kan gitu. Jadi boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Yus. Monggo, silakan. Saya hanya mau tanya bahwa untuk pendalaman ini kira-kira mau dilakukan berapa kali, dan menurut saya targetnya ya kita harus bisa praktek sampai bisa menghipnotis gitu. Ya, menghipnotis gitu. Barangkali iya, Pak Supadi, berapa kalinya pokoknya banyak permintaan saya lakukan karena saya itu jujur senang berbagi ilmu itu. Oh gitu. Ya. Jadi, tapi jangan nunggu pendalaman untuk praktek untuk bisa, Pak. Itu semua sudah bisa. Dulu itu kan nggak pakai Zoom begini karena jarang yang habis kuota macam-macam, nggak pakai wifi, teman-teman itu berbekal yang tanpa pendalaman ini bisa, Pak. Bisa semua, Pak. Termasuk Bu Aminatul. Betul ya, Bu Aminatul ya? Betul, Coach. Modalnya nekat aja. Ya. Karena sebetulnya ilmunya itu lebih dari cukup, Pak. Tinggal harus dipraktekkan. Itu saja. Dari tes sugestibilitas, kemudian praktek menghipnosis. Kan. Betul. Caranya persis yang saya omongkan itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak Yus, saya ini kan ada sedikit fobia kalau saya bilang ya. Saya sering kepikiran kalau naik pesawat itu takut gitu. Ya. Tapi saya sering nekat itu. Artinya ya pernah naik pesawat ke Sumatera, ke Jakarta. Nah, ini saya rencana kan mau umroh. Ada sedikit kepikiran rasa takut, bagaimana mengatasi pikiran saya ini supaya tambah berani. Gampang, Pak. Bapak itu nggak fobia, Pak. Kalau fobia itu dekat pesawat aja jerit, Pak. Oh gitu. Ya. Itu takut. Iya. Takut itu hanya satu, Pak. Jadi takut itu hanya satu, dibiasakan dilawan. Oh, itu gitu. aja, Pak. Iya. Bapak bukan fobia. Kalau saya yang fobia betul. Bayangkan pesawat aja semua munek bisa
bisa drop. Oh, Itu yang fobia. Kalau Iya. Bapak ini sekedar takut aja. ya, sedikit aja, sedikit Iya. takut. Iya, ya banyak Cara takut juga. Ya, itu Jadi lawan. sementara dilawan. Cuma kalau ilmunya misalnya itu fobia atau traumatik, Iya. itu ilmunya di level berikutnya, Pak. Di level berikutnya kita akan buka juga yang 2-in-1 hipnoterapi, yang intermediate dan advance. Itu 10 kali sesi kalau nggak. 9 atau 10 ya Bu Aminah, lupa saya. Kalau nggak 9, 10 Saya sesi. lupa. Ya, Sudah tapi panjang. lama. Itu yang kayak Bu Aminatul cerita tadi. Itu ilmunya untuk mengatasi itu di sana. Tapi Tapi kalau seperti Pak siapa Pak Supardi ya? Ya, Pak Supardi ini dengan suggestion terapi bisa harusnya. masih bisa nggak harusnya? Harusnya Jadi bisa. bikin skrip sendiri Pak Supardi, Oh, kemudian gitu. didengarkan gitu nggih setiap waktu. Jadi Pak Supardi bisa buat skrip sendiri dengan sesuai petunjuk itu, karena itu self healing. Atau kalau kesulitan, teman saya itu ada nggak ya ngatasi fobia? Mungkin ada juga. Audio kita ada, Pak. Nanti tanya Bu Ida. Kalau mau nggak mau repot-repot ke studio ngerekam ya. Iya. Nggih, Itu Pak Yus. ringan lah istilahnya. Tapi kalau ini Bu Rahel ini 4 tahun dan bertumpuk-tumpuk dengan berbagai masalah yang sebelumnya, pasti kas. Saya yakin dari ceritanya sepintas Bu Rahel tadi, kalau ditanya masalah berapa, saya mungkin bisa menemukan 15 sampai 25 masalah kalau itu didampingi. Itu pasti berkait-kait itu. Pasti itu. Nggak mungkin tidak. Rombongan pasti. Bu Rahelnya udah ketawa itu, Coach. Ketawa. Coach. Izin, apakah nanti kita diberikan contoh skripnya atau bagaimana ya, Coach? Contoh skrip kan sudah, Pak. Oh, sudah ya? Ada. Iya, Bapak dengarkan itu. Ada, Oh, Pak. iya. Cara Saya buat belum skrip sampai. macam-macam. Oh ya, ada semua. Termasuk Pak Roni tanya tahapan macam, ada semua itu. Oh, gitu. Ya. Iya. Cuma Baik. tadi saya tekankan bagaimana ketika kita ahli pakai natural hypnosis, itu Ciamso katanya orang Chinese gitu ya, Ciamik Soro, itu keren. Gitu. Kalau yang tahap-tahap biasa itu semua ada, Pak. Lengkap. Yang di pendalaman ini maksud saya lebih ada tambahan yang tidak ada di sana. Bu Rahel gimana Bu Rahel? Ya, Coach. Ya, saya duga ini rombongan ini nanti kalau di peta ini. Nah, bukan hanya naik pesawat, Coach, terakhir ini. Nah, iya toh. Apa-apa takut gitu loh, Coach. Iya, itu banyak, Bu. Karena mungkin simpul-simpul yang seharusnya tidak ada simpulnya itu tersimpul. Jadi Ya, luka batin ya, Coach ya. Ada luka batin juga. Pasti luka batin, Trauma. terus macam-macam apa-apa. Bu, semua. Pasti akeh itu. Itu saya beberapa tahun yang lalu, Bu Rahel. Nah, makanya bingung ini. Kadang kayak putus asa gitu itu. Saya dulu sampai insomnia 8 tahun, Bu Rahel. Jadi yang dialami Bu Rahel itu pernah dialami Bu Aminatul, pernah dialami oleh Yusanto sebelum belajar ini. Saya 15 tahun. Iya, saya 15 tahun itu gastritis kronis. Seminggu kalau nggak kumat 3 kali itu sudah bagus. Seminggu 3 kali Betul, Coach. selama Sekarang 15 saya tahun. berani ngopi ini. Ini sekarang saya berani ngopi, Coach. Dulu nggak berani kan, Bu ya? Nggak berani. Sebelum Seteguk aja belajar. udah ambruknya seminggu itu. Ya, tapi jangan lupa Bu Rahel, Bu Aminatul lu belajar sama kita 2 tahun lalu loh. 2 tahun setengah. Ngambil lebih dari, tak hitung 8 course 10. lebih. 10 ya? 11 Coach. 11 course, 2,5 tahun. Nah, orang lihatnya
woi kok pinter, seolah instan, kayak seolah kemarin belajar langsung sekarang nggak ada seperti itu. Gitu. Tetapi saya percaya ketika sungguh-sungguh itu ya bisa kayak seperti itu. Bu Aminatul, sharing tentang keuangan, Pak Supadi kan. Bu Aminatul ini banyak kesulitan keuangan dulu juga. Iya, jujur Pak Supardi, maaf, bukan saya menjual apa ya istilahnya penderitaan enggak. Tapi saya dulu single parent dengan 3 anak yang balita. 5 tahun, 2 tahun setengah, 6 bulan. Ya, kalau namanya kesakitan, kepahitan sudah nggak terhitung. Maaf, saya ikut pelatihan coach itu bahkan maaf gitu, nyicil-nyicil waktu itu. Iya. Saya nyicil-nyicil. Dan sekarang alhamdulillah 3 anak saya di pondok pesantren semua. Ya, kalau yang namanya berkelimpahan itu kan relatif ya coach ya. Tapi yang paling penting saya merasa sejahtera ketika saya bahagia melihat orang lain juga bahagia. Bu Aminatul tuh dulu, Bu, pertama-tama ya, baru ikut 1, 2, 3 course itu ngomong nggak selantang ini. Takut, ngomong aja takut. Ya, betul. Ngomong per WA yang nggak kelihatan wajahnya aja takut. Betul ya, Bu ya? Nah, wah, itulah tahu juga perubahannya ini. Oh, banyak, Bu. Sekarang udah pinter. Bukan Ya, sebenarnya bukan pinter ya, tapi lebih kita menyadari bahwa seperti yang sering coach tekankan, Tuhan itu memberikan potensi yang sama seperti yang lainnya. Tinggal kita mau menggali potensi itu apa tidak gitu aja sih. Iya. Punya keberanian menggali, punya keberanian mengasah dan mencoba, itu yang saya pegang. Dan saya salutnya ini Bu Aminatul ini yakin dan mau belajar. Nggak punya uang loh, Pak. Waduh, wis pokoknya. Nyicil. Tapi saya salut dengan Bu Aminatul itu. Salut saya. Mental belajarnya dan sekarang mulai menuai. Dan saya yakin makin lama makin keren. Sudah mulai jadi trainer dan macam-macam gitu. Nah itu saya happy juga gitu lah. Ternyata nggak sia-sia ini ilmunya yang dipelajari. Paling tidak ada sumbangsih untuk kebaikannya Bu Aminatul gitu ya Bu. Terima kasih coach. berkah bimbingan panjenengan juga. Mohon maaf. Sama-sama belajar Bu, bukan anak kita. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Wah ini Bu Siaan ini saya sudah keluar duit banyak coach, tapi belum beres juga. Ya mungkin harus Bu, mengeluarkan duit yang lebih banyak lagi. Tapi itulah kadang-kadang ada proses, pasti ada sukses, itu tinggal tunggu waktu aja kok. Ya, tapi kadang-kadang memang Bu, cobaannya orang yang mau bisa keluar itu. yang bisa keluar duit banyak kan berarti berduit. Bu Aminatul pada saat itu ya nggak bisa keluar duit banyak, nggak ada yang dikeluarkan ya Bu Aminatul ya. Nggih, saya dulu cuma jualan telur asin, coach. Baru ngomong sekarang ini. Jadi luar biasa. Saya cuma jualan telur asin dulu waktu. Sekarang ditanya tadi, terapis banyak ya kan. Ya ikut bersyukur dan sudah jadi trainer dan sebagainya, saya juga ikut senang Bu Aminatul. Bu Rahel, nggak apa-apa Bu Rahel, pas setiap orang kan punya kesusahan dan kegembiraan tersendiri ya. Ya saya dulu dipikir-pikir mah itu juga habis banyak itu untuk ongkos 15 tahun sampai masuk rumah sakit juga. Belajar hipnoterapi sembuh. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada,
Saya mau akhiri Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu pengen lagi, mau tambah, saya tambah nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Tapi saya takut kalau apa itu namanya terlalu banyak, Bapak Ibu nanti polling. Gitu. Mungkin lain waktu Pak Yus. Siap, siap, siap. Biar kami ini bertulah gitu. Dulu kita kan pernah belajar, tapi karena kesibukan sehingga sempat praktek kita punya bahan untuk diskusi lagi, barangkali seperti itu. Siap, 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 Pak. Ya, Bapak Ibu kita akhiri, tapi kalau Bapak Ibu mau masih pengen diskusi, saya masih oke. Ada lagi mungkin? Halo. Mau tanya, Coach. Ya, silakan. Ini pengen pelajarin yang bagian hypnoseling itu loh. Berhubungan dengan profesi. Nah, apa saya juga harus mengikuti kayak materi-materi lain yang di luar dari hypnoseling ya, Coach ya? Maaf, Bu, putus-putus, Bu. Bisa diulangi? Halo, Coach. Iya, iya, Bu, silakan. Nah, saya kan pengen sebenarnya itu pelajari yang bagian hypnoseling itu loh, Coach. Karena saya anggap berhubungan dengan profesi saya. Nah, apakah saya juga harus ngikutin kayak hipno yang lain gitu loh, Coach? Saya kurang paham apa namanya gitu loh. Misalnya kayak hipnoparenting, apa segala macam gitu loh, Coach. Oh ya, oke, Bu. Kalau jadi itu pilihan. Bisa kayak Bu Aminato pengen menguasai semua, boleh. Terus, oh saya senangnya sailing aja, ya boleh. Seperti itu. Itu kan pilihan aja, gitu. Kalau Bu Aminato dulu goalnya kan jadi trainer, jadi terapis. Jadi ya dia ngambil semua. Tapi kalau banyak juga profesional yang, pengen, kalau ibu sih saya sarankan ikut NLP sama sailing itu. Gitu. Oh gitu ya, Coach. Iya. NLP sama saya ya, Coach ya. Nah, saya pengen itu misalnya hypnoseling gitu. Saya bagian sailing, tapi saya benar-benar mendalami gitu loh, Coach. Oh ya, kalau jualan temen, kalau ibu dimanapun juga bisa model yang grup seperti ini, bisa privat. Mau privat pakai Zoom bisa, mau tatap muka bisa. Itu kalau mau dalam temen. Ini anak saya yang lucu nih, ikut-ikut. Ini anak saya yang 4 tahun, Bapak Ibu. What is that? Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup benar, Pak Yus. Oke, kalau tidak ada, silahkan Bapak Ibu boleh left. Boleh meninggalkan ruangan, pelajari, dengarkan, dan praktekkan. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Resip parenting, Coach, bisa ikut nggih? Bisa. Mulai Senin, Bu, parenting coach. Nggih, terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke. Selamat Monggo, malam. silakan. Selamat malam. Selamat malam. I'll be back soon. Hey, I'm a watch TV, Papa. Jadi inilah semua natural hipnosis, mulai ini powerful sekali. Demikian untuk sesi hari ini yang fokus pada bagaimana itu, apa itu hipnosis, istilah-istilahnya, dan apa logika kopi dan susu, serta natural hipnosis bersama saya, Yus Santos.
Demikian sesi pendalaman online basic hypnosis kali ini yang fokus pada awal-awal apa itu hipnosis dan natural hipnosis serta beberapa pertanyaan. Bersama saya, Yusantos.